Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam jumpa dalam Verbum Domini edisi tanggal 24 Maret 2022. Pertama-tama, sebelum kita memasuki renungan, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang tentu pernah mengalami rasa tidak disukai oleh orang lain, entah itu dari teman dekat, sahabat, saudara-saudari, keluarga, kenalan ataupun orang yang tidak dikenal. Ketika perasaan tidak suka muncul, orang akan cenderung memperhatikan semua kekurangannya daripada kebaikannya. Orang akan cenderung melihat sisi negatif dari dalam dirinya daripada sisi positifnya, sehingga akan berdampak pada posisi batinnya. Ia akan cenderung memandang dirinya rendah dan tidak berguna di hadapan orang lain, dan dia akan beranggapan bahwa sebaik apapun tindakan yang ia lakukan pasti selalu dipandang salah atau dipandang tidak baik oleh orang lain. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, mujizat penyembuhan Yesus dianggap sebagai perbuatan gaib semata atau tindakan kebaikan Yesus, dan kuasa Yesus bagi orang Farisi dianggap tidak baik. Orang-orang Farisi menuduh tindakan penyembuhan dari Yesus adalah suatu tindakan yang berasal dari setan atau Beelzebul. Mereka menolak dan berusaha untuk mencobai Yesus. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Yesus yang mengetahui tuduhan mereka berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Yesus membuktikan dirinya sebagai Mesias yang dari Allah untuk memerdekakan manusia dari belenggu dosa dan tipu daya iblis. Hanya orang yang menyadari kebenaran ini dan mengakuinya lah yang dapat mengalami kuasa Tuhan yang memerdekakannya dari belenggu dan tipu daya iblis. Domini yang terkasih dalam Kristus. Kisah dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya mau menekankan suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita, yakni keterbukaan hati. Keterbukaan hati bagi siapapun, entah dari teman, saudara, kerabat, ataupun kenalan. Tapi yang paling utama ialah keterbukaan hati untuk menerima kebaikan Tuhan dalam hidup. Orang yang tidak membuka hatinya bagi Tuhan berarti ia memisahkan diri dari Tuhan. Tindakan orang Farisi menunjukkan hati yang tertutup bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan berkata,
Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Hal yang sama ditekankan Tuhan kepada Yeremia, yang menghendaki agar setiap orang membuka hati untuk mendengarkan suaranya sebagaimana yang difirmankannya. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup kita di hadapan Allah. Apakah hati kita sudah terbuka untuk menerima Tuhan dalam diri kita, ataukah masih memiliki hati yang tertutup, sama seperti orang-orang Farisi yang menolak kebaikan Tuhan hanya karena takut posisinya akan direbut oleh orang lain? Jangan takut untuk menerima kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.